Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para santri rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembelajaran kita pada pembelajaran kemarin. Kita telah sedikit membahas tentang baiat Aqobah yang pertama. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas duta Islam yang Rasulullah utus untuk menyebarkan, untuk mengajarkan agama Islam, syariat Islam di Yasrib atau di Madinah. Setelah baiat Aqobah pertama itu telah terlaksana dan musim haji pun juga sudah selesai, maka Rasulullah mengutus seorang duta ke Yasrib atau ke Madinah untuk mengajarkan syariat-syariat Islam dan pengetahuan agama kepada orang-orang muslim yang berada di Yasrib atau di Madinah, sekaligus untuk menyebarkan agama Islam di antara penduduk-penduduk yang masih musyrik di sana. Dan tugas ini diserahkan kepada seorang pemuda Islam, yaitu Mus'ab bin Umair. Ada satu kisah keberhasilan dakwah Mus'ab bin Umair ketika diutus Rasulullah untuk mengajarkan agama Islam di Madinah. Ketika Mus'ab bin Umair diutus Rasulullah untuk mengajarkan agama Islam di Madinah, beliau Mus'ab bin Umair ini menginap di rumahnya As'ad bin Zurarah, dan mereka berdua menyebarkan agama Islam di kalangan penduduk Yasrib. Pada suatu ketika Mus'ab dan As'ad pergi berdua ke sebuah perkampungan Bani Abdul Ashal dan Bani Zufar. Lantas mereka memasuki sebuah kebun milik Bani Zufar. Kemudian duduk di dekat sumur tersebut. Kemudian mereka duduk di sebuah sumur, yang mana sumur itu disebut dengan sumur Marok. Mus'ab dan As'ad, mereka duduk di sekitar sumur itu berkumpul dengan orang-orang yang sudah memeluk agama Islam. Sementara itu, kabar bahwa Mus'ab dan As'ad bin Zurarah ini telah datang ke sebuah kebun milik Bani Ashal didengar oleh Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair, yang mana mereka ini adalah pemimpin kaum Bani Ashal, dan mereka masih musyrik, mereka belum menjadi seorang muslim. Tatkala mendengar kedatangan As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair, kemudian Sa'ad bin Mu'ad ini berkata kepada Usaid, "Pergilah dan temuilah dua orang yang datang untuk membodohkan orang-orang yang lemah di antara kita. Halangilah mereka untuk tidak mendatangi perkampungan kita." As'ad bin Zurarah menyuruh Usaid untuk menghalangi Sa'ad bin Mu'ad menyuruh Usaid untuk menghalangi As'ad bin Zurarah dan Mu'ad bin Umair untuk mendakwahkan, untuk mengajarkan agama Islam. Sa'ad menyuruh Usaid, bukan Umair, karena dia segan untuk menghalangi mereka berdua.
karena salah satu di antara dua orang tersebut, yaitu As'ad bin Zurarah, adalah masih terhitung keluarga bagi Sa'ad bin Mu'adz, yaitu As'ad bin Zurarah adalah keponakannya Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian Usaid pun mengambil tombaknya dan beranjak menemui Mus'ab dan As'ad. Ketika As'ad bin Zurarah mendengar kedatangan Usaid, dia memberitahu Mus'ab. Dia mengatakan kepada Mus'ab, dia adalah pemimpin kaumnya yang sengaja hendak menemuimu, maka percayakan urusan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan Usaid bin Hudayr. Itu yang dikatakan As'ad bin Zurarah kepada Mus'ab bin Umair. Maka Mus'ab pun menjawab, jika dia mau duduk, maka aku akan berbicara dengannya. Kemudian setelah Usaid ini datang menemui Mus'ab dan As'ad bin Zurarah dengan wajah yang muram dan kesal, maka Usaid bertanya kepada mereka, apa yang kalian bawa kepada kami? Apakah kalian berdua hendak membodoh-bodohkan orang-orang yang lemah di antara kami? Jauhilah kami jika kalian ada keperluan untuk diri kalian sendiri. Kemudian Mus'ab berkata, silahkan duduk, agar engkau bisa mendengar apa yang hendak aku sampaikan. Jika engkau suka terhadap sebagiannya, maka engkau bisa menerimanya. Dan jika engkau tidak menyukainya, maka engkau tidak perlu menerima apa yang tidak engkau sukai. Maka Usaid pun berkata, engkau cukup adil. Usaid berkata, engkau cukup adil. Kemudian Usaid bin Hudayr menancapkan tombaknya, kemudian duduk. Kemudian Mus'ab bin Umair menjelaskan agama Islam kepada Usaid bin Hudayr, membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Mus'ab berkata, demi Allah, aku sudah bisa melihat rona Islam di wajahnya sebelum dia sempat berbicara. Aku bisa melihatnya lewat keceriaan wajahnya dan bibirnya yang qomat kamit. Ini adalah apa yang dikatakan Mus'ab bin Umair. Kemudian Usaid pun berkata setelah mendengar penjelasan dari Mus'ab bin Umair, Usaid berkata, alangkah bagus dan indahnya hal ini. Kemudian Usaid bertanya kepada Mus'ab, apa yang harus dilakukan jika hendak masuk agama ini? Kemudian dijawab, hendaknya engkau mandi, membersihkan pakaian, kemudian memberikan kesaksian yang benar, kemudian engkau sholat 2 rakaat. Maka seketika itu pun Usaid pun langsung beranjak untuk melakukan apa yang diperintahkan tadi, dan hingga ia menerima ajaran Islam. Dan hingga buah manisnya adalah ketika Usaid telah menerima ajaran Islam, maka dengan jasanya juga dia mendatangkan Sa'ad bin Mu'adz kepada Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Didatangkan kepada mereka. Kemudian Mus'ab pun mendudukkan Sa'ad bin Mu'adz sebagaimana dia mendudukkan Usaid bin Hudayr. Diterangkan kepadanya syariat-syariat Islam, hingga akhirnya dia pun juga menerimanya. Karena dua pemimpin ini, yaitu Usaid bin Hudayr dan Sa'ad bin Mu'adz ini adalah seorang pemimpin, maka pengaruhnya begitu besar kepada kaumnya, hingga akhirnya semua kaumnya menerima agama Islam.
menerima dakwah dari Mus'ab bin Umair. Ini adalah salah satu kisah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan menjadi pembelajaran bagi kita untuk materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami ceritanya dan kalian bisa ambil hikmahnya. Syukron, barakallahu fikum.